Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa semua saudara yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 23. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyinya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian jauh pembacaan ini bagi kita pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku yaitu waspadalah akan tipu muslihat iblis. Ini yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Tuhan kiranya membuka hati kita, memberikan pengertian bagi kita semuanya. Dikisahkan saudara bahwa sebuah lukisan yang sangat memikat banyak orang dipajang di sebuah museum, yaitu Museum Louvre yang berada di Paris saudara. Lukisan ini menggambarkan tentang seorang tukang sihir dari Jerman yang menukarkan jiwanya dengan iblis, di mana dia sedang duduk berhadapan dengan setan di depan sebuah papan catur. Pada saat itu wajah setan dilukiskan tampak begitu gembira, begitu senang melihat si tukang sihir ini yang segera akan mengalami skakmat dalam istilah catur saudara. Sebaliknya wajah si tukang sihir itu menunjukkan ekspresi wajah seorang yang sudah kalah. Itulah yang dilukis dalam lukisan itu. Sehingga sangat menarik, semua orang menggemari lukisan itu dan ada banyak orang yang melihat lukisan itu. Dan menurut cerita yang sering dikisahkan oleh orang saudara, suatu hari ada seorang master catur ternama, dia mengunjungi galeri lukisan tersebut. Sambil dia mempelajari lukisan itu, dia melihat, memperhatikan dengan seksama. Dan setelah dia perhatikan lukisan itu, tiba-tiba saudaraku, master catur itu dia mengejutkan orang. Semua orang yang datang berkunjung ke museum itu. Dia pada saat itu, dia tiba-tiba berteriak dengan penuh kegerangan. Lalu ia meneriakkan, "Oh, ini tipuan," dia katakan. "Ini sungguh tipuan." Mengapa saya katakan seperti itu? Karena caturnya sesungguhnya belum mati. Karena raja dan kuda itu masih bisa melangkah. Sehingga saya katakan ini tipuan setan, dia katakan. Demikian master catur itu memperlihatkan kepada semua orang yang keheranan pada saat itu bahwa si tukang sihir itu sesungguhnya dia belum mengalami skakmat. Ya, itu hanya sebuah tipuan setan saja yang langsung ditelan oleh si tukang sihir itu yang membuat dia harus menyerah kalah kepada setan tersebut tanpa memperhitungkan, mempelajari dengan benar bagaimana perjalanan catur yang dihadapinya pada saat itu. Ini sebuah kisah, hanya sebuah kisah untuk membantu kita pada pagi hari ini bagaimana kita harus selalu waspada terhadap tipu daya setan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah kita sering tertipu seperti tukang sihir ini dalam kehidupan kita sehari-hari?
Ketika keadaan hidup kita tertekan oleh berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang berat yang menerpa kehidupan kita, seakan-akan kita terdesak seperti berada di sebuah sudut sempit yang tidak ada harapan untuk bisa menghindar lagi. Lalu saat itu setan berteriak kepada kita, skakmat. Itu yang dikatakan saudaraku. Artinya kita tidak bisa kemana-mana lagi. Kita mati langkah. Ungkapan setan itu membuat kita semakin panik. Akhirnya kita kalah. Kita menyerah dan pasrah kepada apa yang dikatakan oleh setan. Tetapi kita harus sadar bahwa semua yang dilakukan setan dalam kehidupan kita itu hanya sebuah tipuan. Itu tipu muslihat yang selalu dibuat untuk melemahkan kita, untuk membuat kita mati langkah dan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerah dan pasrah. Itu yang kita harus pahami dari kisah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur karena walaupun setan seakan-akan ingin mempermalukan kita, ya, dengan menjadikan hidup kita sebuah tontonan yang memalukan mungkin bagi dunia ini, tetapi yakinlah saudaraku, Tuhan Sang Master Catur kehidupan kita, Dia melihat dan Dia memperhatikan dengan teliti. Ternyata apa yang diperbuat oleh setan kepada kita itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Yakinlah saudaraku, engkau lemah karena situasi hidupmu yang berat, itu tipuan setan untuk melemahkan saudara. Oleh karena itulah Yesus berkata kepada Petrus dalam pembacaan kita hari ini, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus pada saat itu. Tidak bisa kita sangkal saudaraku, bahwa pikiran kita adalah tempat di mana setan sering menaklukkan kehidupan kita. Ini harus kita akui saudaraku. Karena kita sering terbawa untuk memikirkan kehidupan kita ini bukan menurut apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi menurut apa yang dipikirkan oleh kemanusiaan kita. Sehingga Tuhan berkata, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Ini penting kita harus terima kebenaran ini supaya kita tidak terfokus kepada apa yang dipikirkan oleh kemanusiaan, bahkan kedagingan kita saudaraku. Karena itu lewat renungan kita pada saat ini, kita dituntun oleh Tuhan untuk selalu waspada akan segala tipu muslihat setan yang selalu ingin melemahkan kita dan bahkan untuk mengalahkan kehidupan kita. Dengan cara apa kita bisa waspada? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bisa waspada terhadap segala tipu daya setan ini. Yang pertama, dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Sesungguhnya tema ini bisa kita bahas panjang, tetapi dalam renungan singkat pada pagi hari ini, saya ingin katakan ayat dari Matius 26 ayat 41. Yesus berkata kepada murid-murid pada saat itu di taman Getsemane, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita memetik kebenaran ini sebagai sesuatu yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa waspada terhadap siasat setan. Waspada dan berjaga-jaga dan berdoa saudaraku. Yesus melakukan hal itu sehingga dia bisa memenangkan perkara. Ketika dia bergumul di taman Getsemane, dia berjaga-jaga, dia berdoa sungguh-sungguh sehingga Tuhan memberikan dia kekuatan, pertolongan surga menuntun dia untuk bisa kuat dan menang menghadapi pergumulan itu. Dia tidak kalah. Yang kedua, hiduplah dalam pola pikir surga, jangan hanya dengan pola pikir dunia. Kalau kita baca Kolose 3 ayat 2, di sana firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita sering ditaklukkan oleh pola pikir kita. Dalam menghadapi kehidupan yang sulit, kita terlalu terfokus kepada apa yang dipikirkan oleh kemanusiaan kita, tanpa kita tahu bahwa apa yang dipikirkan Tuhan terhadap kita lewat masalah itu. Firman Tuhan berkata bahwa dia turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia. Jika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau tidak perlu takut terhadap perkara apapun yang datang menerpa kehidupan kita. Karena lewat perkara itu, Tuhan akan merancangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sehingga miliki pola pikir surga. Jangan hanya dengan pola pikir dunia. Yang ketiga, yang terakhir, tunduk dan mendekat kepada Tuhan, kepada Allah, saudaraku. Kita bisa baca Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 bagian A. Di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Puji Tuhan, saudaraku. Kita dituntun oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa waspada dengan cara kita tunduk kepada Tuhan. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang bisa menopang kita selain dari kekuatan Tuhan yang kita dapatkan ketika kita tunduk dan mendekat kepada Tuhan. Dikatakan di situ, ketika kita tunduk kepada Allah, kita melawan setan, melawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Mengapa? Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Dan pasti segala siasat dan kuasa setan tidak akan pernah bisa berani menghadap kuasa Tuhan. Kita akan dikuatkan dan kita akan diberikan kepastian kemenangan. 3 hal ini menjadi senjata kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap waspada terhadap segala tipu daya, siasat-siasat setan yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah akan membukakan jalan bagi kita. Karena Dia Tuhan yang selalu mampu membuat langkah kehidupan, dan Dia dapat kita percaya dan Dia dapat kita andalkan. Mengapa demikian? Karena Dia tidak akan pernah terkena skakmat. Dia tidak pernah mati langka, saudaraku. Dan Dia satu-satunya Raja dan Tuhan yang tak terkalahkan oleh siapapun, tak tertandingi oleh siapapun. Ini harus meneguhkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu kalah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menyerah. Hanya karena tipu muslihat setan yang dibuat untuk mengecoh iman kita. Sebab jika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita dipastikan lebih daripada pemenang. Inilah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Tuhan keren menolong saudara yang mendengarkan renungan ini, sehingga kita selalu diberikan kepastian kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga sebesar apapun tipu daya atau siasat setan yang ingin menghancurkan hidup saudara, dengan segala persoalan kehidupan yang diperhadapkan kepada hidup saudara hari ini, yakinkan diri saudara bahwa bersama dengan Tuhan kita akan diberikan kekuatan kemenangan untuk menghadapi semuanya itu. Itu yang kita dapatkan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami pagi ini, menuntun kami supaya kami tetap waspada terhadap tipu daya setan yang selalu ingin menjatuhkan kami dalam kehidupan ini lewat perkara-perkara kehidupan yang kami hadapi. Tetapi kami tahu hari ini kami hanya bisa menang kalau kami tunduk kepada Tuhan dan mendekat kepadamu. Engkau akan menolong kami sehingga kami beroleh kekuatan untuk menang. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang putus asa diberi harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan, yang berbeban berat yang tidak berdaya, Tuhan kuatkan, bangkitkan mereka kembali. Hamba doakan umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan hari ini Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan untuk anak-anak kami semua yang dalam pergumulan pendidikan. Berikan mereka tetap semangat belajar untuk menghadapi semua tugas-tugas belajar mereka dengan baik. Anak-anak-Mu pagi yang bersukacita karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Hamba juga doakan umat Tuhan, ada begitu banyak yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat dan tertekan oleh beban-beban hidup yang sulit yang mereka hadapi, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka tertipu oleh banyak siasat-siasat setan.
Tetapi pagi ini ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa memohon berkat Tuhan atas hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan tertumpang, menguatkan, meneguhkan, membebaskan, juga memberkati mereka pagi ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Itu yang saya sampaikan. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara tetap berharap bahwa renungan ini akan selalu ada menyapa saudara tiap hari, bantu kami dalam pengembangannya dengan cara bagikan ke sebanyak mungkin orang, supaya semakin banyak orang menonton dan itu menjadi penyemangat bagi kami melakukan pelayanan ini. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum, like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan yang lain tentunya. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Shalom.